Cek. Halo sobat anime, kembali lagi bersama si Jack. Dan seperti biasa juga kita lanjutkan lagi dalam Ravel. Dan seperti biasa juga sebelum kita mulai, yang mau ngopi ambil dulu kopinya cuy, biar nontonnya makin nikmat. Pakai handsfree juga biar makin lancar. Dan yang mau makan ambil makannya, siapkan piringnya, siapkan nasinya. Langsung kita tonton lagi low profilnya. Yuk langsung aja low profilnya menemani makan siang. Dan juga mungkin yang nontonin baru mulai makan malam, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah low profilnya. Langsung aja kita gaskan low profilnya. Dan yang mau ngasih gue kopi bisa baca di deskripsi. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia datang mengikuti acara penjamuan yang telah disiapkan oleh sekte ini untuk dirinya. Dan di tempat inilah Lee Seok-gi coba untuk dapat ditaklukkan dan juga dipermalukan maksudnya. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia sungguh sangat cerdas. Dia dapat membalikan kata-kata yang mencoba untuk dapat menjatuhkan dirinya. Bahkan kini dia melakukan serangan counter dengan kata-katanya yang membuat tetua itu dia pun langsung kircep hingga memaksa kini para sesepuh yang berasal dari tempat ini harus turun tangan untuk dapat membantu meredakan tensi yang tinggi di tempat ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun tahu siapa nenek-nenek tua itu, karena memang dulu di kehidupanku yang sebelumnya aku tahu siapa orang-orang tua ini. Mereka adalah para petinggi dan mereka statusnya juga lebih tinggi daripada Master Sekte. Ujar dari Lee Seok-gi di dalam hati. Tapi yang paling penting adalah tiga nenek-nenek tua itu mereka sejatinya sudah seperti master dari gadisian. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk nenek-nenek tua itu yang memang nggak kenal dengan Lee Seok-gi, tapi tahu kalau saat ini Lee Seok-gi sedang menaikkan, memasak, membuat nenek-nenek ini meminta kepada Lee Seok-gi untuk menurunkan tensinya. Dan untuk Lee Seok-gi, dia menerimanya. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau nenek-nenek ini sebagai orang yang luar biasa. Dan baiklah, mari kita akhiri sampai di sini dulu untuk hari ini, dan besok mari kita bertemu lagi untuk sebuah ujian dari nenek-nenek ini yang nggak mungkin melepaskan gadisian begitu saja tanpa adanya sebuah tes untuk dapat melihat Lee Seok-gi layak ataupun tidak. Tapi untuk gadisian, dia pun agak merasa ragu kalau Lee Seok-gi dapat menyelesaikan tes yang akan diberikan oleh para tetua-tetua besar. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun menggenggam lengan dari gadisian mencoba untuk dapat menenangkan hatinya. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga berujar, baiklah, dan aku juga ingin tahu apakah tiga tetua besar setidaknya bisa memberikan aku sedikit saja petunjuk tentang tes itu. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi nenek tua mereka pun malah tertawa. Bagaimana mungkin kami bisa melakukannya? Ujar dari nenek-nenek tua itu. Tapi melihat Lee Seok-gi yang dapat berbicara santai dengan para tetua besar membuat gadisian dia tidak menyangka, dan dia cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh Lee Seok-gi. Dan dia juga berujar, kupikir aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ujar dari gadisian. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun tahu kalau Master Sekte pasti tidak akan pernah membiarkan ini semua berjalan dengan lancar. Tapi lakukanlah apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah yang terbaik. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan dia tetap akan mengambil gadisian. Dan setelahnya kini perjamuan pada akhirnya pun selesai. Perjamuan makan malam ataupun makan bersama telah selesai. Dan setelah perjamuan itu di sini Kian dia pun datang dan mengatakan kepada Lee Seok-gi dan juga Bibi Xian kalau dia ingin pamit karena dia ingin bertemu dengan masternya dulu. Paman dan juga Bibi, aku akan pergi, aku akan bertemu dengan saintis. Ujar dari gadis Kian. Ya, pergilah, sambut dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi juga tahu kalau master dari gadis Kian adalah saintis, dan aku sedikit agak menyesal karena tidak dapat bertemu dengan dirinya hari ini. Ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati yang berharap juga ingin bertemu dengan saintis yang merupakan orang terkuat yang ada di tempat ini. Tapi ya sudahlah, karena memang nggak ada lagi yang harus mereka lakukan di tempat ini. Di sini Lee Seok-gi pun mengajak gadis Kian untuk pergi dari tempat ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia bertanya, dan sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita akan pergi juga? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk gadis Xian tentunya dia akan mengantar Lee Seok-gi untuk
tempat tinggalnya malam ini. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun gak mau dong tinggal di tempat kamar tamu. Dia ingin bersama dengan gadis Xian di kediaman dari gadis Xian, yang membuat gadis Xian dia pun malu ketika kamar ataupun ruangannya akan didatangi oleh Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi dia justru malah menggodanya, yang membuat gadis Xian tambah malu-malu. Dan gadis Xian pun pada akhirnya setuju untuk membawa Lu Xiaogi ke dalam kediamannya, yang membuat Lu Xiaogi agak sedikit kaget juga. Walaupun pada akhirnya dia pun cukup senang karena dia dapat kembali bersama dengan gadis Xian ke kediaman tempat gadis Xian tinggal. Karena memang kediaman yang dimiliki oleh gadis Xian adalah kediaman yang memang kediaman yang dulu mereka tinggali. Lu Xiaogi tinggali ketika dia masih menjadi seorang pelayan. Dan untuk gadis Xian ketika mereka tiba di tempatnya, dia berujar, "Ini adalah tempat tinggalku," ujar dari gadis Xian. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun sungguh sangat nostalgia. Dia sungguh sangat familiar dengan tempat yang ada di tempat ini, karena ini mengingatkannya tentang kehidupan dia yang sebelumnya. Tapi kehidupan dia yang sebelumnya dulu adalah seorang player dan seorang murid, dan tentunya tidaklah damai, tidaklah seperti ini. Karena memang dulu dia harus berlatih keras di tempat ini. Tapi tidak untuk kali ini, karena kali ini aku datang sebagai kekasih dari gadis Xian. Ujar dari Lu Xiaogi yang sungguh senang. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga tahu kalau dia nggak bisa berbuat macam-macam kepada gadis Xian, karena dia tahu level yang dimiliki oleh gadis Xian ada di level 61, sedangkan dirinya hanya ada di level 43, yang artinya dia nggak mungkin dapat menerobos batasan yang dilepaskan oleh gadis Xian jika dia nggak mau Lu Xiaogi macam-macam. Tapi di sini untuk gadis Xian ketika dia melihat Lu Xiaogi yang bengong, membuatnya pun bertanya, "Hei, ada apa? Apa yang kau lihat?" Ujar dari gadis itu yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, "Ini adalah tempat yang seperti yang aku bayangkan," ujar dari Lu Xiaogi yang membuat Xian dia pun bingung. "Apa? Benarkah? Apakah kau membayangkan tempat yang sama?" "Ya, tentu saja," ujar dari Lu Xiaogi yang membuat Xian dia pun bingung. Dan dia berujar, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya?" ujar dari gadis ini. Dan pada akhirnya kini mereka pun masuk ke dalam tempat ini. Dan untuk gadis Xian dia pun meminta Lu Xiaogi untuk tinggal di kamar tamu. Tapi untuk Lu Xiaogi enggak mau dong. Dia pun enggak mau. Dia pun menarik gadis Xian dan ingin menghabiskan malam bersama aja. Waduh. Dan itu adalah hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang udah gede. Anak-anak nggak boleh. Waduh. Dan sedangkan di sisi lainnya di Gunung Qinyu juga, di sebuah tempat yang merupakan kediaman dari saintis saat ini, gadis Qian dia pun datang untuk dapat menyapa masternya. Dan setelah dia datang ke dalam kediaman itu, dia pun langsung memanggil masternya, "Master!" Dan ternyata masternya adalah sosok yang luar biasa yang datang menyapa muridnya. Dan itu adalah ini dia masternya yang cantik juga, hai. Dimana dia juga berujar, "Hei, kau telah kembali. Hei, kau ingat juga untuk pulang ya?" ujar dari saintis. Yang membuat Qian dia pun, "Master!" Dia pun sungguh sangat rindu juga dengan masternya, karena memang udah cukup lama dia enggak kembali pulang. Dan untuk masternya dia pun menganggap kalau Qian datang pasti ingin dapat batu spiritual lagi. "Hei, apakah kau sudah menghabiskan semua batu spiritualmu?" ujar dari saintis. "Master, ayolah, jangan melakukan hal seperti itu, jangan katakan seperti itu. Aku datang karena aku merindukanmu, Master," ujar dari Qian sembari menemplok ke masternya. Dan dia juga merasakan kalau aset yang dimiliki oleh masternya sungguh sangat luar biasa. Walaupun dia juga udah beberapa kali merasakan aset yang dimiliki oleh bibi-bibinya yang lain, tapi aset yang dimiliki masternya ini berbeda. Ini luar biasa, ucap dari gadis Qian. Tapi untuk masternya dia pun tahu kalau gadis ini pasti ingin batu spiritual, karena memang dia tahu karakter dari Qian yang memang matre. Waduh, aku mengerti, kau pasti menginginkan batu spiritualmu lagi kan? Pasti kau telah habis itu semua kan? Ucap dari saintis. Tapi di sini Qian dia pun mengatakan, Master, tidak, jangan seperti itu dulu, Master. Gunung Qinkyu saat ini sedang gaduh, Master, dan kenapa kau tidak keluar untuk dapat melihatnya? Ujar dari gadis ini yang melaporkan kalau ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini, yang membuat masternya dia berujar, benarkah? Adakah yang menarik? Ujar dari masternya. Tapi di sini untuk Qian dia berujar, Master, aku tahu kalau kau sungguh sangat tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak cantik. Tapi Master, iya, aku tahu itu. Sambut dari saintis. Dia pun mengatakan kalau tidak ada yang menarik di tempat ini. Jadi dia nggak mau keluar dan dia nggak mau lihat-lihat, karena memang menurutnya nggak penting. Karena sesuatu yang bernilai di tempat ini tidak ada lagi. Ujar dari saintis yang gak peduli. Tapi di sini untuk Qian dia pun mengatakan, Master, bagaimana kalau aku bilang kalau paman lu dia datang loh? Paman lu siapa? Tanya dari saintis. Itu Lu Xiaogi. Sambut dari Qian yang membuat saintis dia berujar, Lu Xiaogi?
salah satu talenta terbaik yang ada di Kingzhou? Aku ingat sekarang. Tapi kenapa kau memanggilnya paman bela diri? Tanya dari saintis. Dan di sini Qian dengan sungguh antusias dia pun mengatakan kalau baby martialnya yaitu baby Jiang dan juga Li Xiaogi adalah sepasang pasangan. Mendengar itu tentunya mengejutkan bagi saintis yang tidak menyangka kalau Xian yang merupakan gadis es dapat tunduk dengan seorang pria. Dan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh saintis membuat Qian dia pun sungguh sangat antusias. Seperti yang diharapkan dari masterku. Dia sungguh sangat tertarik dengan Bibi Martial Xian karena Bibi adalah orang yang sangat cantik. Master kau luar biasa. Ucap dari Qian yang ingin melihat ekspresi apa yang akan diberikan oleh masternya juga. Bahkan saat ini dia juga ingin memberitahukan kepada masternya ini kalau Paman Lu adalah orang yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya penampilannya saja, tapi tekniknya juga sungguh sangat luar biasa. Dan dia benar-benar luar biasa. Dia melebihi banyak hal. Tapi ada juga sih hal-hal yang lainnya lagi. Ada sebuah pepatah yang tersebar di Kingzhou. Namun aku juga nggak tahu apakah master pernah mendengarnya atau tidak. Tapi pepatah ini luar biasa. Ucap dari Qian yang membuat saintis dia pun juga cukup penasaran. Benarkah pepatah apa itu? Ya, pepatahnya adalah jika kau pernah melihat Li Xiaogi sekali saja maka seluruh hidupmu akan hancur karenanya. Ucap dari Qian yang sungguh antusias yang membuat saintis dia pun tertawa. Benarkah? Rumor yang luar biasa. Ucap dari gadis ini ataupun saintis ini, dan dia menganggap kalau rumor itu ya hanya rumor yang dilebih-lebihkan. Dan dengan identitasku, pria tampan seperti apa sih yang sebelumnya tidak pernah kulihat? Ucap dari saintis di dalam hati. Tapi di sini melihat saintis yang sepertinya hanya tertawa kecil yang membuat Qian dia pun berpikir kalau sepertinya masternya enggak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Dan itu membuat Qian dia berujar, "Master, bagaimana kalau kau melihatnya saja langsung? Master, gunakanlah teknik mata surgawi milikmu untuk melihatnya." Ucap dari Qian yang meminta kepada masternya untuk mengintip Lu Xiaogi aja. Tapi di sini untuk saintis sebenarnya dia nggak mau, tapi atas bujukan dari muridnya membuat saintis pada akhirnya dia pun mau melakukannya. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi jika dia tidak sesuai dengan apa yang kau katakan, jatah batu spiritualmu akan aku kurangi ya. Ucap dari saintis. Tapi untuk gadis Qian dia pun tidak peduli. Dia pun yakin kalau masternya juga bakal kelepek ketika dia melihat Lu Xiaogi. Master, kau pasti akan terkejut. Ucap dari gadis Qian itu. Pada akhirnya kini saintis dia pun membuka teknik mata surgawi miliknya untuk dapat melihat tentang apa yang sedang dilakukan oleh Lu Xiaogi. Dan ini adalah kemampuan unik yang dimiliki oleh saintis yang dapat melihat apapun itu dengan teknik yang dia miliki. Tapi ketika mereka melihat tentang apa yang sedang dilakukan oleh Lu Xiaogi membuat Qian dia pun shock. Dia pun cukup terkejut, begitu juga dengan saintis. Karena memang yang mereka lihat adalah pemandangan yang cukup duhai yang dilakukan sama Bang Jack beberapa hari yang lalu. Atau beberapa jam yang lalu. Dan itu membuat Qian dia pun malu-malu. Dan untuk saintis dia pun sungguh sangat terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi. Apalagi penampilan dari Lu Xiaogi juga luar biasa yang membuat saintis dia juga berujar membayangkan ada pemandangan yang begitu indah di dunia ini. Meskipun ini sangat indah, tapi ini mengganggu privasi mereka dan ini tidak layak untuk dapat dilihat. Ucap dari saintis yang buru-buru menghapus penglihatan itu karena memang nggak sopan juga melihat sesuatu yang seperti ini. Ucap dari saintis. Tapi dia pun juga terbayang-bayang dengan apa yang dia lihat sebelumnya karena itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan pula bagi dirinya. Tapi melihat saintis yang bengong membuat Qian bertanya, "Master, kenapa kau malah bengong?" Ucap dari Qian. Dan untuk masternya dia pun bengong karena dia membayangkan Lu Xiaogi yang sebelumnya. Tapi di sini Qian dia pun bertanya kepada masternya, "Master, ada apa?" Tidak, Qian, apa yang kau katakan sebelumnya itu benar. Ucap dari saintis. Benarkah? Yang mana yang benar, Master? Ucap dari Qian yang bingung. Tapi untuk saintis, dia pun benar membenarkan apa yang diucapkan oleh Qian tentang Lu Xiaogi yang luar biasa pesonanya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Lu Xiaogi dia di dalam kamar ini bersama dengan Qian, dan apa yang mereka lakukan udah di skip aja. Itu nggak baik juga karena mereka cuma menghabiskan malam bersama aja untuk turu. Itu doang. Sedangkan di sisi lainnya lagi di Sikte Mo saat ini Zhao Fregan dia pun masih teringat-ingat dengan benda yang sebelumnya telah dia berikan kepada Ao, dan itu adalah seruling yang sebelumnya pernah dia lihat.
Perasaan, aku pernah melihat benda itu sebelumnya, ujar dari Sofragan, dan itu membuatnya mulai mengingat tentang benda itu. Dan itu adalah benda yang pernah dilihat oleh Sofragan ketika dia masih muda di dalam aula para leluhur. Dan itu membuatnya pun bertanya kepada masternya tentang benda apa itu. Benda itu juga dilihat dari sebuah lukisan yang ada di atas lukisan dari leluhur tempat mereka. Dan itu membuat Sofragan pun bertanya tentang siapa sosok yang ada di atas lukisan itu. Tapi di sini masternya dia pun juga tidak tahu siapa orang itu, tapi yang pasti orang itu adalah statusnya lebih tinggi daripada leluhur mereka. Dan itu membuat Sofragan yang melihatnya dia pun teringat tentang sosok yang sebelumnya, sosok pria misterius itu yang statusnya lebih tinggi daripada leluhurnya. Dan itu membuatnya bingung tentang siapa sosok pria itu. Sedangkan di sisi lainnya lagi, di puncak di Gunung Chunkyu saat ini ternyata di salah satu aula para leluhur, tidak, aula para tetua di sini, orang-orang tua yaitu nenek-nenek tiga, mereka pun mengumpulkan para tetua lainnya untuk menentukan ujian apa yang akan diberikan kepada Lu Xiaogi. Dan di sini para tetua yang ada di tempat ini mereka pun mengatakan, mereka pun mengusulkan beberapa ujian tes yang akan mereka berikan kepada Lu Xiaogi. Tapi semua tes yang diajukan oleh para tetua-tetua ini semuanya enggak ada yang adil untuk Lu Xiaogi, mengingat level yang mereka miliki jauh di atas Lu Xiaogi. Dan jika mereka melakukan tes sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu hanya akan membuat Lu Xiaogi benar-benar tidak adil untuk dirinya. Dan itu membuat para nenek-nenek tua ini mereka pun gak mau mengambil resiko untuk Lu Xiaogi, karena itu akan mempermalukan Lu Xiaogi. Dan itu membuat mereka nggak mau melakukannya, dan mereka pun masih berpikir tentang tes apa yang akan mereka berikan kepada Lu Xiaogi. Hingga pada akhirnya di sini mereka pun kedatangan seorang tamu, dan orang itu adalah Master Sekte. Di mana Master Sekte dia berujar, jika semua itu tidak adil, maka bagaimana kalau kita biarkan Lu Xiaogi naik ke tahapan Chunkyu? Ujar dari Master Sekte yang tiba-tiba saja datang. Dan melihat kedatangan dari Master Sekte tentunya membuat para tetua mereka semua pun mulai mengepalkan tinju dan juga menyambut kedatangan dari Master Sekte. Tapi di sini untuk nenek tua itu dia pun bertanya kenapa Master Sekte datang ke tempat ini. Dan di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau dia meminta Lu Xiaogi untuk naik ke tahapan kunci untuk melakukan sebuah tes, karena tempat itu adalah tempat yang dapat menekan level seseorang, dan itu adalah tempat yang selalu kita gunakan untuk dapat menyelesaikan setiap konflik yang ada. Ujar dari Master Sekte, dan menurutku itu adalah tempat yang adil untuk semuanya. Ujar dari Master Sekte yang menyarankan agar melakukan sebuah pertandingan di sebuah tempat yang akan menekan level mereka berada di level yang sama. Dan untuk para tetua mereka pun juga tidak menyangka kalau ternyata Master Sekte malah mengajukan tes yang seperti itu. Tapi di sini Master Sekte dia juga mengatakan dan juga memberikan sebuah syarat, itu adalah 3 putaran di mana Lu Xiaogi akan menghadapi 3 orang tetua di dalam tempat itu. Dan jika Lu Xiaogi menang, maka Lu Xiaogi berhak melakukan apapun yang ia inginkan. Dan 3 tetua, yakinlah aku tidak terlibat secara pribadi tentang hal ini. Aku hanya menyarankan tentang hal yang adil untuk mereka. Ucap dari Master Sekte. Dan dia juga melakukan ini semua untuk dapat melihat kualifikasi apa yang dimiliki oleh Lu Xiaogi untuk dapat membawa Garishian keluar dari tempat mereka. Dan untuk para nenek-nenek tua ini, mereka pun agak sedikit gimana gitu, tapi mereka juga tahu kalau apa yang diucapkan oleh Master Sekte adalah sebuah kebenaran yang membuat kini para tetua yang ada di tempat ini mereka pun setuju dengan apa yang dilakukan oleh Master Sekte, saran yang akan diberikan oleh Master Sekte. Dan untuk para nenek-nenek tua mereka juga gak punya pilihan lain selain mengikuti saran dari Master Sekte, karena memang inilah yang paling adil menurut mereka juga, karena level kultivasi ataupun level mereka akan ditahan di tingkatan yang sama, maksudnya begitu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Karena gue harus jemput bini gue sekarang jam 21.00 dan bini gue pulang jam 22, dan untuk jemput sampai tempat dia itu butuh waktu 45 menit. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi ya coy ya. Besok lagi, nanti sore lagi. Dan sampai jumpa, bye, thank you.